Bu Ike ya, luar biasa introduction-nya. Saya jadi eh, terbang-terbang nih, hampir sampai ke atap rumah ini. Oke, eh, mungkin kita ngobrol-ngobrol saja ya. Saya nggak tahu berapa menit Ibu Ike alokasi waktu untuk saya. Kan biasa kalau kita pengajian kan begitu kultum atau gimana? 30 menit Berapa menit Bapak. tuh? 30 menit ya. Terima kasih. Baik, 30 menit ya. Baik. Saya akan mencoba memberikan sedikit cerita mengenai apa yang terjadi di sektor jasa keuangan, terutama sektor jasa keuangan digital. Saya melihat di sini, baik, saya salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Mohon maaf kelupaan. Saya melihat di sini pesertanya cukup banyak ya, 240, dan kebiasaannya di OJK juga seperti itu. Kalau kita membawakan topik fintech itu biasanya cukup ramai pesertanya. Ya mudah-mudahan antusiasme ini juga bisa menjadi tolok ukur bahwa memang banyak orang sekarang sudah menggunakan fintech. Ada istilah the future is here gitu, is now gitu kan. Atau the future is already here but it is not evenly distributed yet. Jadi sudah ada sebenarnya kecanggihan teknologi tapi kita sendiri tidak menyadarinya. Itu yang paling paling sering terjadi ya. Atau mungkin memang belum terdistribusi secara sama rata gitu, masih terkonsentrasi di Jawa misalnya. Makanya kemarin waktu pembukaan OJK Virtual Innovation Day, Pak Jokowi secara gamblang menyatakan bahwa jangan Java sentris, jangan terpusat di Jawa, tapi harus tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya coba kaitkan dengan tadi bahwa kita tidak menyadari bahwa teknologi sudah hadir, itu kadang-kadang benar. Artinya setelah nanti teman-teman semua Bapak Ibu sekalian selesai webinar ini baru tahu bahwa oh ternyata saya sudah pengguna fintech kan gitu ya. Oh itu tuh yang namanya fintech. Selama ini gue udah pakai kan gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, mengenai masalah Java sentris dan tidak ya, saya punya pengalaman pada saat saya ke Ambon pada saat itu. Nah, ya Ambon barangkali bisa merepresentasikan wilayah timur dari Indonesia. Tapi di sana sudah ada yang namanya Grab ya, Grab car ya, taksi Grab gitu. Kalau ojek belum waktu itu karena mereka masih dispute dengan ojek pangkalan lah. Tapi sudah ada yang namanya Grab. Nah, setelah saya cek, ternyata memang Google Maps sudah ada di sana. Jadi sekali lagi, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa daerah kita itu sudah dipetakan oleh sang Google gitu ya. Bahkan mungkin rumahnya Bu Bintang, Pak Wisnu, Bu Ike, sudah ada nih gambarnya di foto di Google Maps ya. Apakah mereka pernah izin ke kita atau ketok pintu, Pak boleh nggak saya foto rumahnya? Enggak gitu ya, nggak pernah. Tapi tiba-tiba rumah kita udah ada aja di situ. Jadi ini yang kemungkinan menggambarkan teknologi saat ini. Jadi sudah merasuk ke dalam hidup kita tanpa kita sadari. Ya ibarat mungkin walau alam ya, virus. Begitu virus itu masuk kita belum sadar kalau gejalanya belum kelihatan kan gitu. Pada saat gejalanya sudah kelihatan baru kita tahu bahwa kita sudah terpapar. Nah itulah teknologi ya, sedemikian kuatnya, sedemikian tingginya sehingga kita tanpa sadari sudah menjadi pengguna dari teknologi itu, dan tentu saja tidak tanpa risiko ya. Bahkan seperti kalau kita bicara baca-baca buku terkait dengan the future crime, kemudian cyber risk gitu ya. Itu ada beberapa kiat yang disampaikan oleh penulis, disebutkan bahwa hati-hati kalau menggunakan aplikasi gratis gitu kan.
Karena you are not the customer, but you are the object. Serem ya. Artinya aplikasi gratis coba. Sekarang kita Facebook bayar nggak sih? Instagram bayar nggak sih? Atau WhatsApp bayar nggak sih? Enggak, semua kita gratis. Tapi investasinya kan ratusan triliun barangkali untuk membuat WhatsApp itu bisa punya sekian miliar pengguna, kemudian Facebook juga lebih dari sekitar 2 miliar pengguna ya. Itu pasti mereka butuh investasi. Jadi kegratisan kita sebetulnya ada sesuatu yang dicari dari kita. Itu yang kita harus sadari. Makanya bijak menggunakan teknologi itu menjadi kiat yang penting karena you are not the customer, you are the object basically. Saya contoh kecil ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya pengguna Google Maps. Saya kalau di Waze atau Google Maps lah, saya nggak usah nyebut merek, Waze atau Google Maps. Saya kalau ditanya ke kantor Pak lewat mana Pak? Oh saya lewat anu rutenya jelas kalau zaman dulu. Kalau sekarang saya nggak pernah bilang lewat mana. Tergantung Waze saya atau Google Maps saya membawa saya kemana. Jadi very flexible gitu ya. Kadang-kadang lewat sini, kadang-kadang lewat sana, kadang-kadang lewat sono gitu. Tergantung mana traffic yang tidak macet. Apakah saya bayar? Tidak. Saya cuma bayar GPS cost-nya aja barangkali atau mungkin data paket yang saya consume. Tapi saya nggak bayar untuk servisnya. Tapi ada satu lagi. Google jadi tahu kemana saya pergi, jam berapa saya pulang kantor, mampir kemana saja, parkir mobil di mana, tahu dia. Gitu kan. Dengan kegratisan yang dia berikan, dia mengambil sesuatu dari saya, yaitu apa? Privacy saya. Ya, gitu. Makanya kalau zaman sekarang privacy harus didefinisikan ulang karena ternyata sudah sumir ya tanpa ya, walaupun perlindungan data pribadi penting tapi kita sendiri justru yang mengekspos privasi kita ya. Itu kira-kira ya gambaran teknologi seperti apa. Saya kira mungkin semua pilihan juga ada biayanya ya pasti ya, tidak tanpa biaya, sehingga ya kita harus bijak lah dalam hal menggunakan teknologi itu. Oke, kita ke slide. Nah, kebetulan ininya topiknya potensi ASEAN. Jadi saya kemarin dengan teman-teman membuat bahan ini sesuai dengan potensi ASEAN yang ada di data-data ya. Southeast Asia Outlook seperti apa 2025 digital payment akan 1 triliun US dollar. Kemudian digital lending 110 billion ya, kemudian digital investment juga 75 billion. Saya kira mungkin ASEAN termasuk market yang besar. Dan nah ini, believe it or not, 60% itu adalah Indonesia. Saya memang terlalu mungkin kalau kita langsung kalikan 60% untuk Indonesia, tapi kalau kita bicara angka kasar itu bisa sekitar itu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan potensi ASEAN yang sedemikian besar terjemahkanlah dalam potensi Indonesia yang sedemikian besar. Tidak heran juga di sini ada Indonesia Fintech Go to Southeast Asia Market, ada Investri, Modalku, Koala dan sebagainya sudah jualan di ASEAN ya. Dan kebetulan tipikalnya mirip. Artinya apa? Banyak negara yang mirip tipikal ekonomi Indonesia. Kalau jujur ya mungkin ya, kita bilang Singapura itu outlier. Ya kan? Singapura itu beda lah. Ya, tempat Pak Gupta barangkali ya di sana. Tapi kalau di negara lain mirip-mirip. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand itu mirip. Kondisinya ada UMKM, ada informal sektor, kemudian literasi masih rendah dan seterusnya.
Oleh karena itu buat saya tidak akan sulit kalau kita melakukan penetrasi ke pasar tersebut. Dan yang penting lagi saya selalu sampaikan bahwa sebesar ini potensi pasarnya, kalau bukan kita yang memanfaatkan, pasti diambil orang. Udah pasti. Karena teknologi itu gampang direplikate. Dari Cina pinjol ilegal masuk sini, masuk dia. Jadi intinya kalau tidak diperbanyak pinjol legal, ya pinjol ilegal akan makin marak kan gitu aja. Jadi intinya itu tadi, jangan sampai kita ini ketinggalan gitu ya dalam hal pemanfaatan market yang sedemikian besar. Next slide please. Ini bisa di disable nggak yang coret-coret ini ya, Pak Petrus? Mohon maaf Pak Petrus, maaf. Ini coret-coretannya agak mengganggu, saya agak terdistract sedikit ini. Adminnya mohon maaf bisa di disable nggak coret-coretnya. Oke, kita kembali ke potensi Indonesia. Sekarang sudah lebih detail ya. APJI kita lihat ya, datanya 2020 internet penetration 73,7%. Jadi lift guru saya kira mungkin akan mudah dijangkau siapapun di Indonesia, kecuali orang yang masih excluded, which is sangat kecil, 27%. Ya. Internet user 296 dari total pengguna masyarakat Indonesia 260 juta. Growth-nya 8,9%, populasinya 260 dan seterusnya. Dan yang penting mereka sangat suka akses internet melalui gadget, bukan melalui desktop. Ya. Ini yang penting buat saya, karena terus terang saja ini menjadi hal yang menentukan. Kalau Anda punya produk, put it in your gadget gitu. Jadi bahkan sekarang website pun sudah didesain sedemikian kompaknya supaya kalau dia buka di handphone sudah seperti aplikasi gitu ya. Karena memang itu trennya. Orang barangkali kalau seperti saya work from home seperti ini ya masih menggunakan desktop, tapi sehari-hari penggunaan mostly saya akan pakai HP gadget. Sehingga itulah yang menjadi lebih menonjol. Kemudian unicorn kita sudah alhamdulillah tambah 2 lagi ya. Tapi 1 Dekakon saya kira mungkin harusnya Gojek dengan Tokopedia ini masuk ke Dekakon ya. Jumlahnya jadi stable sebenarnya, tetap 5 gitu dengan yang 2 lagi itu masuk ke dalam Dekakon. Tapi ada satu statement yang cukup menarik ya. Kita tidak perlu bandingkan dengan India karena India setiap bulan, setiap tahun bisa menghasilkan 10-an unicorn kali ya. Yang jelas ada statement yang bagus dari salah satu menteri di kabinet yang lalu bilang bahwa if you want to be a unicorn in ASEAN, please serve Indonesian market. Which is itu menurut saya benar. Contohnya Grab. Grab itu besar karena Indonesia, ya kan? Bahkan Indonesia itu di Grab itu punya dual headquarters. Satu di Singapura, satu di Indonesia. Saking besarnya pasar Indonesia sehingga headquarters-nya pun khusus untuk Indonesia satu. Nah, jadi kesimpulannya adalah memang Indonesian market ini sangat besar untuk kita layani. Next please. Nah, landscape-nya seperti apa? Kita melihat ada 355 fintech members ya, Avtech ya. Sudah 355 members, cukup banyak. Komposisinya ada P2P lending, market provisioning, dan sebagainya. Dan kemudian di P2P lending sendiri sudah ada 106, yang 98 itu license, yang 8 masih register. Saya kira ini juga akan should be upgraded into license ya. Maaf. Kemudian untuk yang securities crowdfunding,
Maaf, saya habis ngajar 2 jam, jadi cukup melelahkan juga. Kemudian yang di dalam sandbox kita ada sekitar 82 dengan cluster 15. Jadi saya kira mungkin kalau istilah saya tuh menunya cukup lengkap. Ya. Nah, kita tadi melihat bahwa tren payment itu akan semakin besar in terms of transaction, tapi in terms of member memang tidak banyak ya di sistem pembayaran, yang banyak di P2P lending biasanya, tapi kecil-kecil. Jadi saya kira ini mungkin landscape yang sama di beberapa negara, bahwa kebanyakan itu memang apa namanya di lending side ya, tapi dengan kecil-kecil. Sementara kalau payment sedikit tapi gede-gede, seperti kalau di pasar Cina kan ada WeChat Pay, Alipay itu mendominasi ya. Bahkan mungkin bisa hampir 70% dari memakan pangsa 70%-an. Itu sama dengan Indonesia, hampir mirip seperti itu. A few players tapi big tickets gitu ya. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai menu ya. Jadi menu di Indonesia itu sudah cukup lengkap. Kita sudah banyak sekali punya fintech di Indonesia. Cuma tinggal kita bagaimana memanage-nya. Mekanisme cara berpikirnya adalah semua proposal yang baru itu masuk ke dalam sandbox. Sementara kalau yang lama, yang sudah ada peraturannya, itu langsung masuk peraturan masing-masing. Di sini ada P2P lending, ada securities crowdfunding, itu sudah diatur. Sementara kalau sisa dari itu masih masuk ke dalam sandbox. Nah, di sini kita akan godok, kita pelajari, kita lihat kemungkinannya apakah memang sudah layak untuk diatur atau tidak, bla 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 gitu. Kemudian itu akan menjadi sebuah ekosistem tersendiri nanti setelah ada peraturannya. Ya. Nah, ada beberapa komposisi yang saya juga bisa sampaikan di sini. Di antaranya adalah syariah ada 6, konvensional 76 dengan 15 cluster, totalnya adalah 82 ya. Jadi ini adalah istilahnya kalau di bioskop zaman dulu coming soon gitu ya, coming soon gitu ya. Ini akan menjadi statusnya naik ke dalam perizinan atau pendaftaran. Nah, macamnya banyak sekali teman-teman sekalian. Jadi saya kira mungkin kalau kita bicara apa namanya variannya begitu, itu akan sangat-sangat banyak. Dan saya juga secara berani menyatakan bahwa market fintech di Indonesia itu sudah cukup advance dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Kita bicara tadi Singapura adalah outlier ya, sepakat itu dulu ya, Singapura adalah outlier. Tapi di luar Singapura saya yakin Indonesia cukup advance. Ini masih di luar dari beberapa hal, misalnya saya nggak memasukkan adanya namanya health tech ya. Health tech itu ada Halodoc dan sebagainya. Kemudian ada juga social crowdfunding ya, ada kitabisa.com, ada apalagi tuh gandeng tangan dan sebagainya. Kemudian ada lagi mungkin tax and accounting ya. Ini juga besar, bahkan satu kalau tidak salah hampir menjadi unicorn itu ya di tax itu. Ini juga tidak termasuk di sini. Jadi kalau kita jumlahkan all in all, barangkali memang seribuan barangkali fintech di Indonesia, atau mendekati 500 lebih lah barangkali ya. 500 lebih lah, kalau 1000 mungkin masih belum ya. 500 lebih lah buat saya sih. Belum lagi fintech-fintech yang terkait dengan marketplace ya, marketplace yang ada produk-produk pertanian, kemudian perikanan, ada juga marketplace yang lain ya. Kalau yang seperti produk konsumtif kan udah biasa ya, ada Bukalapak, Tokopedia itu udah biasa. Tapi marketplace yang itu juga banyak. Ya sekali lagi kita bicara di sini adalah advancement atau level of maturity dari pasar fintech di Indonesia cukup baik. Dan tinggal kita sekarang sudah menuju level ke consolidation ya.
menuju level di mana kita harus meningkatkan tata kelola dari fintech itu sendiri. OJK sangat care dengan ini karena terus terang saja kita ingin memiliki fintech yang baik. Apalagi kalau kemudian dia bisa menjual produknya kepada masyarakat, ya harus baik lah. Kalau tidak baik nanti bagaimana gitu ya, akan merugikan bahkan. Nah, jangan sampai seperti itu karena ujung-ujungnya nanti pasti kepada industri fintech itu sendiri. Ya, banyak sih kalau kita lihat ada case-case yang negatif ya terkait dengan pinjol ilegal, terutama ya jangan dipukul rata semua fintech brengsek begitu ya. Buat saya sih karena wartawan itu juga di Indonesia ini kan bad news is a good news ya. Kalau ada hal yang buruk lebih diekspos daripada manfaat itu sendiri. Padahal kita tahu bagaimana manfaatnya fintech yang produktif terutama bisa membiayai UMKM. Contohnya invoice financing misalnya. Ada satu supplier memberikan pasokan produk kepada perusahaan supermarket misalnya. Nah, setelah dia memberikan supply-nya, dia mendapat invoice, baru dibayar let's say 30 hari lagi. Nah, dari situ dia bisa diskontokan invoice-nya ke fintech sehingga dia bisa belanja lagi. Nah, kayak gini kan nggak pernah diekspos gitu. Yang diekspos itu yang negatif tentu saja ya oleh wartawan. Nah, ini saya kira mungkin kita harus balance ya, harus berimbang melihatnya supaya nanti kita tidak antipati terhadap fintech karena manfaatnya sangat besar. Contoh kecil ya, ini ada satu fintech credit scoring misalnya. Di credit scoring itu kan sangat bermanfaat bagi UMKM. Dia tidak ada UMKM karakteristiknya pasti dia tidak punya laporan keuangan. Tapi yang jelas dia adalah pelapak di e-commerce misalnya. Dan lapaknya laku. Jualan keripik, keripiknya enak. Kalau ditanya laporan keuangannya nggak ada, karena memang dia belum pernah disentuh oleh lembaga keuangan. Nah, dengan credit scoring kita bisa tahu, oh ini memang orang bagus, bisnisnya bagus, perilakunya bagus, dari media sosialnya dia nggak pernah neko-neko gitu ya. Nggak pernah jadi member lambe turah misalnya kan. Nah, yang kayak gini kan perilakunya bagus, bisnisnya bagus, oh mari kita biayai untuk usahanya. Itu adalah manfaat credit scoring yang tidak pernah diekspos oleh wartawan gitu ya. Kemudian agregator ya, saya selalu mengistilahkan dulu pada saat saya pertama kali membeli asuransi mobil. Zaman dulu sekitar 30 tahun lalu ya, 25 tahun lalu lah saya beli asuransi mobil tuh saya selalu satu aja. Kebetulan Pak Kapler juga banyak tahu ya mengenai masalah asuransi ya, beliau pakarnya lah. Zaman dulu saya beli asuransi ya hanya ke satu orang, ke agen. Kebetulan saya dulu di Bank Indonesia ya. Ya di Koperasi B itu ada namanya Bizur, kerjasama BI dengan Zuri Insurance. Ya udah suka tidak suka saya bayar dari situ bisa dicicil dari gaji saya dipotong. Nah sekarang gampang beli asuransi, masuk ke insurance agregator gitu ya. Begitu saya masukin nama, kemudian saya masukin mobilnya apa, tipenya apa, tahun berapa, asuransi apa yang saya mau, keluar semua produk mirip saya belanja di Tokopedia atau e-commerce gitu. Saya tinggal pilih mana yang paling cocok. Nah, ini kan sebuah pintu masuk yang luar biasa dari sektor jasa keuangan bagi mereka yang belum paham. Bagi mereka yang paham pun merasa nikmat kan gitu. Sekarang saya nggak perlu nelpon satu-satu agen asuransi, saya sudah tahu oh mana yang akan saya telepon, yang ini langsung klik kita langsung dihubungi oleh agen asuransi terkait. Jadi smart customer yang ada di sini. Nah, sekali lagi sayang, sekaligus sayang ya, manfaat-manfaat ini jarang diekspos oleh wartawan bahwa fintech itu bermanfaat. Yang ada ya negatifnya saja. Bunga tinggi, mencekik leher, minta darat. Itu kan hanya satu kasus, namanya P2P lending, payday loan. P2P lending sendiri ada yang namanya produktif. Dengan bunga sekitar 16%.
kompetitif. Ya tidak mungkin semurah perbankan ya, tapi kompetitif. Nah, ini yang kayaknya mungkin perlu dibantu oleh Bapak Ibu sekalian untuk diperjelas atau dipahami dan dipertegas gitu ya, sehingga balance lah melihatnya, seimbang. Berikutnya. Nah, ini tren ke depan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya alami terus terang saja. Dulu saya pada saat awal-awal itu selalu berhubungan dengan bank asuransi secara langsung ya. Yang tadi saya bilang Bizur, BBZuri ya saya langsung kontak ke agennya. Kemudian bank juga begitu. Saya nongkrong di bank paling senang zaman mahasiswa. Karena adem, ada tellernya cantik-cantik kan gitu ya. Sekarang saya hampir lupa dengan bank. Saya ke bank kalau ganti kartu ATM ketelan gitu ya. Tapi kalau selebihnya saya nggak pernah ke bank lagi, gitu kan. Saya tinggal top up, isi e-money, belanja kemana aja bebas. E-commerce pun saya juga pakai bayar pakai e-wallet selesai. Hampir lupa saya sama bank. Yang saya ingat e-commerce saya ya. Traveloka, Agoda, kemudian apa nama e-commerce. Sampai lupa saya sama bank. Nah, ke depan barangkali mungkin si fintech e-commerce Traveloka pun akan saya lupakan. Karena saya ada satu aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup saya selalu, yaitu Super Apps. Nah, ini evolusi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ke depan seperti ini yang akan terjadi dan ya kita tinggal PR di kami di otoritas gimana ngaturnya. Sulit. Tapi that's the fact dan itu adalah apa ya sooner or later akan ada hadir di tempat kita tidak bisa kita bendung. Ini adalah arus dari sektor jasa keuangan akan seperti ini. Lifestyle center misalnya penting. Jadi betul-betul satu aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya belanja juga di situ, saya belanja, saya ngecek rekening juga di situ. Kita tinggal bisa bayar pakai rekening kita, nyicil kredit juga di situ. Saya beli tiket juga sama di situ. Enak banget. Dan ini bisa dilakukan. Dan tentu saja begitu kita bicara kemudian integrasi data ya dengan mudah. Karena data saya sudah ada di situ semua, mereka bisa dengan mudah memberikan servis yang terbaik buat saya. Oh, Bapak ini senangnya makan ini, keluarlah itu semuanya. Pada saat lapar saya tinggal cek emergency gitu ya. Panic button, tak keluar langsung suggestion. Ini Bapak yang biasa beli ini, silakan Bapak order lagi, semua sudah ready. Teknologi. Makanya tadi saya bilang the future is here dan akan datang lagi ke kita ya. Berikutnya. Nah, ini PR di OJK. Saya agak pusing gitu ya. Tapi kita harus balance ya. Jadi kita nggak bisa terlalu mengagungkan fintech sampai mengabaikan lembaga keuangan, tidak bisa. Kita harus balance. Tapi juga tidak bisa kita membunuh inovasi karena itu adalah masa depan kita. Yang kedua, responsible finance. Betul-betul kita harus menciptakan fintech-fintech yang bertanggung jawab. Fintech yang baik, yang bisa melayani kita secara jujur. Yang paling gampang adalah fintech yang tidak lari ketika otoritas datang. Penjahat kan gampang cara nyarinya penjahat. Gimana? Polisi datang gitu. Kalau begitu polisi datang, dia lari, dia pasti jahat. Ya walaupun belum tentu ya, tapi modusnya sudah kelihatan. Kalau dia menghindari otoritas, dia biasanya jahat. Itulah yang paling saya mudah indikasinya paling mudah ditemukan. Ya kalau dia memang justru mendekati otoritas, ya itulah yang kemudian kita ajak bicara. Dan yang terakhir adalah kapasitinya dari customer kita harus tingkatkan. Nggak bisa kita hanya terkonsentrasi pada lembaga keuangannya sendiri, tapi untuk customer-nya kita tidak berdayakan, tidak mungkin. Makanya kita punya namanya
digital financial literasi program, sosialisasi seperti sekarang saya kenapa mau menjadi pembicara di sini adalah bagian dari tugas saya, yaitu memberikan informasi mengenai fintech itu seperti apa. Berikutnya. Nah, ini ada pendekatan dari kita di OJK beberapa strategi ya. Pertama tentu saja kita punya pendekatan peraturan walaupun principle based, tapi saya kira mungkin secara teoritis peraturan itu sangat penting untuk menjaga stabilitas. Kemudian touch and safe harbor ini pesan dari Pak Jokowi untuk fintech-fintech ini jangan terlalu dini diatur sehingga dia akan mati secara sebelum berkembang. Kalau ada judul dulu layu dulu sebelum berkembang, jangan sampai terjadi itu ya. Kemudian market conduct supervision model ini juga mengempower para asosiasi supaya kita bisa berkolaborasi. Nanti ada di poin collaborate with the fintech association, saya kira mungkin bisa satu paket dengan market conduct ya. Kemudian regulatory sandbox ini juga penting. Kami sebagai regulator sangat open terhadap inovasi. Apapun idenya silahkan sampaikan kepada kami, nanti biar kami yang mengevaluasi apakah memang saudara cukup layak untuk berjualan di sektor jasa keuangan kita atau tidak. Itu yang kita langsung lakukan. Kemudian fintech center juga kita membuat beberapa pusat inovasi, innovation hub, kemudian kerjasama juga dengan perguruan tinggi ya, termasuk dengan Rifguru saya kira mungkin ya, untuk menciptakan kader-kader baru, inovator-inovator baru yang bisa membuat terobosan di dalam sektor jasa keuangan. Dan terakhir adalah enforcement. Nah, jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian melihat bahwa penggerbekan P2P lending yang sekarang jangan dianggap sebagai peningkatan pengetatan peraturan, tidak. Itu adalah enforcement ya. Jadi artinya kalau memang ada yang melanggar ya harus ditindak, karena kalau tidak ditindak ya pasti kredibilitas dari aturan itu sendiri, kemudian kredibilitas otoritas menjadi bermasalah. Kalau memang sudah ditindak, diharapkan jumlah yang ilegal atau yang tidak berizin menjadi lebih sedikit, ya tentu saja ujung-ujungnya kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna fintech di Indonesia. Saya kira ini slide terakhir ya, saya next saya betul terakhir. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan saya.